Halo mahasiswa semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman mahasiswa dalam keadaan baik-baik saja ya teman-teman, dan masih semangat untuk mengikuti tutorial online mata kuliah manajemen pemasaran. Nah, tidak terasa kita sudah menginjak di minggu yang kedua di mata kuliah EKMA 4216, tentunya masih dengan tutor saya Inyoman Suarmita. Nah, di minggu yang kedua ini kita akan membahas tentang perumusan strategi pemasaran. Nah, di sini kita akan membahas dan menguraikan tentang berbagai macam tugas manajemen pemasaran yang intinya dari tugas seorang manajemen pemasaran itu bagaimana cara mengatur permintaan produk yang ditawarkan. Jadi bagaimana seorang manajemen atau manajer yang bertugas di bidang pemasaran itu mampu untuk mengatur produk yang akan dipasarkan, baik itu dari segi kapan, kemudian dari segi bagaimana produknya, kemudian bagaimana kualitas barangnya, bagaimana harganya, itu yang akan dipelajari oleh manajemen pemasaran atau manajer pemasaran. Bukan hanya dipelajari tapi akan diimplementasikan sehingga mampu memenuhi keinginan dari konsumen atau dari pelanggan setia dari produk tersebut. Nah, di sini kita membahas sedikit mahasiswa semuanya bagaimana proses dari manajemen pemasaran tersebut. Jadi di sini intinya kita akan membahas tahapan-tahapan yang bermula dari menganalisis pasar sampai dengan pengendalian pemasaran. Nah, itu merupakan tugas pokok dari seorang manajer pemasaran. Tidak hanya bermula dari menganalisis pasar, maksudnya di sini adalah manajer pemasaran itu ingin mengetahui kira-kira bagaimana respon dari konsumen, dari pelanggan, dari pasar itu sendiri terkait produk yang akan ditawarkan. Apakah responnya positif atau sebaliknya produk yang akan ditawarkan itu tidak mendapat respon dari pasar. Sehingga itu perlu dianalisis terlebih dahulu untuk mengetahui sejauh mana produk yang akan kita jual atau produk yang akan kita pasarkan itu mampu untuk memenuhi selera atau keinginan dari para konsumen atau pelanggan atau pasar yang akan kita pasarkan produk yang kita hasilkan tersebut. Kemudian di samping menganalisis pasar, tugas dari seorang manajer pemasaran tentunya bagaimana mengendalikan pemasaran tersebut, bagaimana bila terjadi permintaan terhadap produk yang kita jual itu cukup banyak ya, bagaimana produk yang kita jual itu ternyata diminati atau digandrungi oleh para pelanggan. Tentunya di sini perlu kita menerapkan suatu strategi agar produk yang kita jual itu tidak langka di pasaran, atau paling tidak produk yang kita jual itu mampu memenuhi semua permintaan yang ada di pasar, seperti itu. Jadi ini perlu kita kendalikan sehingga proses dari strategi pemasaran itu berjalan sangat baik dan efektif untuk mendukung tujuan dari perusahaan tersebut. Nah, secara spesifik teman-teman mahasiswa semuanya, strategi dan perumusan strategi pemasaran diuraikan untuk memperjelas langkah-langkah apa saja, langkah-langkah penting yang harus dilakukan oleh seorang manajer pemasaran. Itu intinya teman-teman. Jadi memperjelas di sini, mempertegas langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan oleh seorang manajer pemasaran. Jadi seorang manajer pemasaran itu harus mampu menganalisis dan mengendalikan pasar, itu intinya teman-teman. Jadi itu merupakan suatu kata kunci sukses atau tidaknya seorang manajer pemasaran. Nah, setelah mempelajari modul 2 ini, modul manajemen pemasaran, teman-teman mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan yang pertama tugas-tugas dari seorang manajer pemasaran dalam kondisi bisnis yang sudah berubah. Jadi kondisi bisnis di
pasar itu tentunya tidak bersifat stagnan, itu melainkan sifatnya adalah fleksibel dan sering berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan tentunya perkembangan teknologi. Kemudian yang kedua, bagaimana proses penyampaian nilai. Penyampaian nilai di sini maksudnya adalah penyampaian nilai-nilai yang ditawarkan dari produk yang kita pasarkan. Kemudian yang ketiga, bagaimana strategi pemasaran yang akan kita lakukan sehingga perusahaan kita mampu bersaing di dunia pemasaran, dunia usaha, sehingga perusahaan kita tetap kompetitif dan mampu memenangi persaingan dengan perusahaan lain yang tentunya menawarkan jenis produk yang sama. Kemudian yang keempat, bagaimana pengembangan strategi pemasaran. Jadi strategi pemasaran ini tidak bersifat stagnan teman-teman, tapi melainkan bersifat fleksibel menyesuaikan dengan kondisi lingkungan yang ada di pasar. Nah, tentunya di sini di materi inisiasi minggu kedua ini sudah tersedia, teman-teman silakan teman-teman pelajari, teman-teman pahami bersama. Kemudian materi-materi di modul manajemen pemasaran atau EKMA 4216 itu modul resmi dari Universitas Terbuka. Silakan teman-teman pelajari, teman-teman pahami untuk menambah pengetahuan dan kasanah ilmu yang akan teman-teman kuasai nanti kalau teman-teman mempelajari materi tentang manajemen pemasaran. Tentunya untuk meningkatkan pemahaman itu di tiap-tiap modul itu sudah ada latihan formatif, latihan soal, itu silahkan dikerjakan. Kemudian di sesi yang kedua ini juga ada sesi diskusi, silahkan teman-teman juga bisa mengerjakan. Dan jangan lupa teman-teman selalu mengisi rekam kehadiran karena bobotnya adalah 20%. Nah, kembali saya juga ingatkan kepada teman-teman mahasiswa semuanya untuk menjawab sesi diskusi. Tentunya menjawab di sini adalah sesuai dengan pemikiran, pemahaman dari teman-teman semua. Sekali lagi kami ingatkan atau saya ingatkan, dilarang mengcopy paste jawaban dari teman. Nah, sekian video dari saya. Semoga teman-teman mahasiswa tetap semangat, tetap menjaga kesehatan, dan tidak henti-hentinya saya ingatkan kepada mahasiswa untuk tetap semangat. Semoga teman-teman sukses dan bisa mengikuti perkuliahan online ini secara lebih disiplin, sehingga nanti sukses untuk kita semuanya akan bisa kita capai kalau kita berdisiplin dan selalu mengerjakan tugas-tugas dengan sebaik-baiknya. Baik, terima kasih untuk teman-teman mahasiswa dan selamat belajar. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan sukses untuk kita semuanya. Terima kasih.